Shalom saudara-saudara, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, beserta cabang-cabangnya. Sungguh sebuah kesempatan yang berbahagia, saya bisa membagikan renungan, sementara lebih banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini berdiam diri di rumah saja. Sungguh merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan rindukan ada dalam setiap keluarga-keluarga Kristen, merenungkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Masih Ada Tuhan. Mari kita buka di dalam Ayub 1 ayat 8 hingga 10. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Saudara jangan kaget, inilah si iblis itu, yang berusaha memperdayai. Dia bertanya, masakan Ayub tulus melakukannya? Masakan begitu adanya, saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu semua dia lakukan dengan modus, dengan kepura-puraan, demi mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Begitu yang kurang lebih iblis pikirkan. Saudara-saudara, tetapi saudara, di ayat yang ke-10, kita baca, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Iblis berkata, bukannya Tuhan yang membuat pagar sekeliling Ayub dan rumahnya, segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, hari ini saya akan membagikan kepada saudara 5 hal, 5 aspek perlindungan Allah bagi setiap kita, orang percaya, orang-orang tebusannya, yang sudah dibayar dengan harga lunas. Darahnya tercurah untuk menebus dosa, pelanggaran, pemberontakan kita. Hal yang pertama, perlindungan Allah personal terhadap pribadi kita. Mungkin ada pemirsa yang hari-hari ini khawatir akan masa depannya. Saudara, mungkin saudara berpikir, saya nggak tahu Pak, apa tujuan Tuhan menciptakan saya, menghadirkan saya ke dunia ini? Saudara, saya mau sampaikan bahwa di telapak tangan Tuhan tertulis nama saudara. Kejadian saudara dahsyat dan ajaib, tidak pernah terjadi secara kebetulan. Setiap pribadi yang Tuhan izinkan lahir di dunia ini, ada sebuah rancangan Tuhan yang harus kita genapi bersama. Dan rancangan Tuhan atasmu bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh pengharapan. Perlindungan terhadap pribadi. Yang kedua, terhadap keluarga saudara. Alkitab mencatat, seisi rumahmu, ini berbicara tentang keluarga. Dalam bahasa aslinya, bait. Berarti perlindungan ini tidak hanya sebatas diri pribadi, tetapi anggota keluarga saudara. Mungkin saudara memiliki anggota keluarga yang saat ini sedang bekerja di luar kota, luar pulau, luar negeri. Atau mungkin ada anak-anak saudara yang saat ini studi di luar negeri, di belahan dunia yang berbeda, di benua yang tidak sama di mana saudara ada. Saudara, saya mau sampaikan, Allah kita omnipresent, Allah maha hadir. Dia bisa hadir saat ini di tempat saudara berada, tapi dia juga bisa hadir di tempat di mana anggota keluarga saudara berada. Telinganya tidak kurang tajam mendengar doa-doamu. Tangannya tidak kurang panjang menjangkau anggota keluargamu. Perlindungan Tuhan atas anggota keluarga. Demikian juga yang terjadi ketika itu. 10 orang anak Ayub mendapat perlindungan dari Allah. Dan Ayub senantiasa mendoakan anak-anaknya ini. Yang ketiga,
Perlindungan itu juga berlaku atas segala yang dimiliki Ayub ketika itu. Ini berbicara tentang aset, saudara. Ayub ketika itu dikenal sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya dari sisi materi. Kambing, lembu, domba, melimpah. Dia dikenal sebagai seorang tokoh di negerinya. Saudara-saudara, mari kita kembali. Perlindungan macam apa yang kita punya, yang Tuhan kehendaki ada dalam hidup umatnya, orang-orang tebusannya. Saya melihat beberapa orang salah menempatkan perlindungan, saudara. Dia mengabaikan perlindungan sejati. Perlindungan akan jiwanya, perlindungan akan aset-asetnya. Oh, dia ikut mengasuransikan segala aset yang dimilikinya untuk memperoleh jaminan kepastian di mana terjadi risiko, maka dia mendapatkan klaim ganti rugi. Tidak salah tentunya ikut insurance, asuransi. Tapi lebih dari itu Tuhan menghendaki, sudahkah saudara memiliki assurance, jaminan kepastian kalau satu saat kelak kita harus menghadap tahta pengadilan Allah? Adakah kita bersama-sama dengan Allah kita di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu? Saudara-saudara, saya berdoa, saudara pemirsa, pendengar setiap program Masih Ada Tuhan, memperoleh jaminan kepastian, assurance, sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh selamat, kecuali hanya di dalam namanya, Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan yang keempat, pekerjaannya. Saudara mungkin berpikir saudara punya pekerjaan sederhana, modal tidak besar, terbatas. Saudara mungkin berpikir terlalu banyak kelemahan, saudara tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi untuk mengelola usaha saudara, untuk mengembangkan usaha saudara. Saya mau sampaikan, saudara, memang manusia terbatas, memang manusia rapuh. Tapi tidak demikian halnya dengan Tuhan yang saudara sembah. Tepung segenggam dalam tempayan, minyak sedikit dalam buli-buli, Tuhan sanggup lipat kali gandakan. Kiranya hal inilah yang terjadi juga dalam kehidupan saudara. Orang-orang yang bergantung, melekat kepada Tuhan. Yang kelima, saudara. Perlindungan macam apa? Perlindungan yang kelima. Saudara tahu bahwa Ayub ini seorang tokoh masyarakat. Pada zaman itu, tokoh masyarakat, pemuka agama, pejabat negara, ya orang-orang yang dikenal. Mereka kerap kali berbincang-bincang di seputaran pintu gerbang kota. Karena pintu gerbang kota tempat masuknya lalu lalang orang dari daerah yang berbeda. Ya kalau zaman sekarang begitu saudara, mereka ngobrol, ngopi, santai. Tentu sebagai seorang tokoh saudara, maka Ayub ini dikenal dengan pengaruhnya, otoritasnya, wibawanya, karismanya. Itu pun Tuhan jagai. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak para pemirsa pendengar program ini. Pastikan saudara berada dalam tempat perlindungan Allah. Mazmur 91 berkata, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya mengajak saudara sekaligus memastikan saudara sidang jemaat GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Citralen, dan Sukomanunggal. Mari kita berada dalam perlindungan Tuhan. Adakan mezbah keluarga. Naikkanlah doa bersama keluarga saudara. Saya percaya Tuhan akan hadir menolong kita. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Amin.